إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, bicara mengenai Al-Fatihah ini, kalau saya berpendapat bahwa kita harus moderat ya. Kita berusaha sebaik mungkin, tapi jangan jadi was-was ya. Kalau jadi was-was nggak baik. Begitu kita terus belajar, karena beberapa huruf Al-Fatihah ini tidak mudah ya, termasuk huruf Ro, huruf Do. Even huruf A pun, huruf A, Hamzah pun termasuk tidak mudah. Banyak orang yang sangat menganggap ringan huruf Hamzah. Ternyata huruf Hamzah itu nggak mudah juga, karena harus dikeluarkan dari dasar tenggorokan. Ar-Rahmanir Rahim. Di bawah. Alhamdulillah juga gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu alnya itu alifnya, hamzahnya harus betul, lamnya juga dikontrol lidahnya. Jangan sampai alhamdulillah, jangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi kadang-kadang ada yang terlampau keras sampai kalau jadi makmum jadi mufarokah karena berbeda bacaan. Sebenarnya wallahu a'lam bishawab, tapi kalau menurut saya untuk zaman modern ini agak berlebih-lebihan lah. Agama dijadikan bukan untuk menyusah-nyusahkan ya. Kita disuruh berbuat yang terbaik, tapi kalau kita tidak mampu ya
Allah pasti tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kita dijadikan untuk jadi saksi bagi manusia. Berarti kita harus terbaik. Tapi Allah kita ummatan wasatan. Saksinya itu saksi yang benar-benar berdiri pada kebenaran ilmu yang bukan dipaksa-paksakan sehingga manusia jadi susah. Makanya Al-Fatihah itu ujung-ujungnya ghairil maghdubi alaihim. Di antara dua ekstrem orang Islam itu. Ada orang-orang yang sampai jadi al-maghdub karena dia terlalu mengeras-keraskan agama, akhirnya malah jadi di-maghdub. Karena agama itu jadi menyusahkan, akhirnya orang banyak yang lari dari agama. Mereka jadi golongan yang di-maghdub. Ada lagi agama yang dimain-mainkan, dimudah-mudahkan. Hukum-hukum dari Moses yang dikasih Allah, mereka tinggalkan. Mereka hanya mengambil masalah kebatinan. Di Islam juga ada Islam kebatinan. Ini disebut ad-dallin, orang-orang yang sesat. Kita harus ikut aturan Allah di satu pihak, tapi kita juga harus melihat kondisi, keadaan kita, keadaan manusia yang berbeda-beda. Tidak boleh dipaksa-paksakan. Agama itu dijadikan solusi. Kalau pergerakan dakwah di Timur Tengah mengatakan al-Islam huwal hal. Islam itu solusi, bukan jadi beban. Nah, jadilah muslim yang menjadi solusi, bukan menjadi beban buat diri sendiri atau orang lain. Insya Allah ya. Sekedar pendahuluan, mudah-mudahan bermanfaat. Bahthu anil idhafa fil lughatil arabiyyah. Jadi isim majrur lughahnya, al-mudhafnya al-lughah al-mudhaf itu jadi majrur fil lughatil arabiyyah. Syaraha qaidan. Akan menjelaskan, syaraha itu menjelaskan, syaraha. Kalau bahasa membahas, syaraha menjelaskan. Itu sebab Maha benar Allah yang mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Karena bahasanya itu cukup untuk menjadi bahan berpikir. Membahas beda dengan menjelaskan. Kita ini membahas. Tapi di satu pihak berusaha menjelaskan kepada yang mendengar ya. Nah, pembahasan dalam bahasa Arab itu kita akan menjelaskan tentang qawaidnya, maka qawaidan karena dia sebagai mudhafun maf'ulun bi qawaidan. Tapi kalau di dalam list kita pakai marfu ya. Al-qawaid. Kita bahas juga mudhaf, kita bahas mudhafun ilaihnya. Jadi sangat simpel sebenarnya. Nah, makanya kalau kita lihat orang pintar, kita lihat dari simpelnya. Kalau orang udah ruwet hari-hari ngomong ruwet, nah itu orang nggak benar. Orang semua simpel. Wa yusamma al-ismul al-awwal mudhafan. Wa yusamma al-ismu al-tsani al-mudhafun ilaih. Mudhafan ilaih. Ini kata-kata al-awwal ini yang pertama. Kalau kita bahasa Indonesia sebutnya pertama. Kalau wahid itu satu. Isnain dua. Tapi kalau pertama al-awwal. Atau kalau yang kedua bukan isnain, yang kedua at-tsani. Kalau yang ketiga thalits. Ketiga thalits. Keempat rabi. Nah, itu harus belajar namanya i'dad. Cara bahasa Arab nih angkanya juga spesial. Makanya saya juga beruntung ya Allah kasih kesempatan belajar bahasa Arab. Karena bahasanya sangat indah. Bahasanya sangat detail. Nah, kita lihat. Kaidahnya. Jadi mudhof itu, idhofah itu adalah nisbatun taqa'a baina ismaini. Yang terjadi, atau tuqi'a juga boleh. Tuqi'a. Yang terjadi. Terus batun tuqi'a bainal ismaini. Takun juga boleh. Kalau kita Arab gundul itu masalah gitu. Kita boleh pilih. Kecuali dia ada harokahnya, ada mutaharok, ada AUE-nya. Takun baina ismaini. Tako'a baina ismaini yang terjadi hasil dari gabungan dua isim. Asal katanya ismani, dua isim. Jadi kita bilang dua kata benda. Gabungan dari dua kata benda, ingat. Jangan salah ya. Bukan kata kerja, harus kata benda. Itu harus jelas. Ya, luar biasa bahasa Arab. Everything clear from the start. When you start everything with clear mind, you will
solve everything in the clear. That's the philosophy kenapa bahasa Arab itu dijadikan base dari bahasa Islam. Makanya Allah sebut alimun hakim. Dia mengetahui tapi dia hakim. Banyak orang yang alim tapi dia nggak hakim, nggak bijak. Kalau Allah ini dia alim dan dia bijak. Makanya pilih bahasanya luar biasa tepatnya. Makanya kita jangan heran kalau ulama-ulama kelihatannya berlebihan mengagung-agungkan bahasa Arab. Pasti ada dasarnya. Karena dasarnya itu Allah alimun hakim. Allah memilih bahasa Arab itu bukan sembarangan. Allah memilih Nabi Muhammad SAW juga nggak sembarangan. Makanya orang yang biasa menyembarangkan nilai-nilai agama itu hati-hati. Karena itu resikonya besar. Agama itu bukan sesuatu yang kita bisa ringan-ringankan dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Ini harus pas. Nah, kalau obat ini resepnya harus pas. Kebanyakan obat sakit, kekurangan obat sakit. Sebab cari dokter harus dokter yang terbaik. Jangan dokter yang sembarangan. Makanya dianjurkan dokter pribadi. Nisbah taqo'a bainal ismaini tujabu atau tujabu yang diwajibkan jaru atsani. Yang kedua harus berbentuk jar. Jadi kalau Anda mau lihat mudhof, ciri yang jelas pertama dia dua isim, yang kedua isim kedua selalu jar. Isim pertama awalnya memang raf'un, awalnya domah. Tapi isim kedua selalu kasroh, jar. Jar itu kasroh, istilah bahasa Arab. Mau lihat. Dari bahasa Arab inilah nanti kalau kita mengkaji nilai-nilai agama, bahasa Arab mengatakan dari ilmu bahasa Arab ini, kalau kita mengkaji sesuatu, kita harus jelas. Kita mengkajinya secara lugotan, secara istilahan. Makanya nggak boleh dicampur aduk. Makanya orang jadi kacau. Para filosof atau para zindik, para sufi-sufi yang zindik, atau para syariat-syariat yang berlebihan, itu jadi kacau karena tidak mempelajari metode yang sudah disusun oleh para ulama. Itu sebab ulama yang baik itu nanti di surga karena tinggi. Karena semua orang beramal agama dia dapat pahala. Sebagaimana Abu Bakar ya, pahalanya lebih besar. Oke, yang kedua ya. Kita santai, jadi kita ngobrolnya kita tambah-tambahin biar rileks, jangan terlalu tegang. Wa yusamma al-awwal al-mudhaf. Yang pertama itu disebut mudhaf. Sesuatu yang menempelkan. Wa tsani al-mudhafun ilaih. Yang sesuatu yang ditempelkan kepadanya. Ini kayak ada yang masuk lagi nih. Kemudian yang pertama disebut mudhaf, yang kedua disebut mudhafun ilaih. Bisyurut dengan syarat. Syaratnya ayyakuna al-awwal nakirah. Jadi kalau kita harus belajar lagi mengenai kata benda. Nanti akan saya ulang lagi kata benda. Ini cara metodenya kita ulang-ulang. Karena inilah metode Al-Quran dan inilah metode para ulama juga. Semua diulang-ulang sampai dalam, sampai paham. Jadi lama-lama gampang. Bisyurutin. Surutun asal katanya dengan kata-kata bi itu harfu jar, bisyurutin. Ayyakuna syaratnya al-awwalu nakiratan. Karena ini kana wa ikhwatiha. Karena al-awwalu marfu, nakiratun ini jadi nakiratan, dia di khobarnya kana harus mansub, harus fathah. Jadi dengan syarat kata yang pertama itu harus kata yang tidak tertentu atau tidak ada alif lamnya, kata yang umum, nakirah itu umum atau kata-kata yang tidak dikenal. Contohnya kitabun, itu kitabnya umum, nggak harus Quran. Tapi kalau kita bilang al-kitabu, itu jelas kitab khusus. Makanya Al-Quran mengatakan alif lam mim. Alifnya 6, alifnya 1, 2, lamnya 6, ada dengung, ada mimnya juga 6. Alif lam mim. Kalau orang bertanya, wah panjangnya kayaknya pas nggak? Ya namanya orang namanya orang belajar pasti ada kekurangannya lah. Silek aja bro. Tapi kita usaha. Dengan itu sebab membaca Al-Quran itu harus sering sehingga kita latih terus. Zalikal kitab. Itulah kitab yang tertentu. Maksudnya Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Nah, oke ya. Kita lanjutkan mengenai nakirah tadi, itu maksudnya gitu.
Nah, jadi isim yang pertama nggak boleh pakai alif lam, nakiro. Sederhananya gitu. Kalau kita orang engineer kan maunya sederhana, nggak usah apa-apa. Orang bahasa itu memang kelihatannya seperti ruwet, tapi sebenarnya bukan ruwet. Mereka itu sangat disiplin. Orang engineer kelemahannya nggak disiplin. Makanya jembatan ada yang rontok. Kalau dokter gigi nggak disiplin, salah motong gigi lebih bahaya lagi. Customer rontok. Jadi disiplin itu bagian dari kehidupan kita. Makanya Allah mengatakan sholat itu tepat waktu. Itu sebenarnya mendidik habit kita. Alam bahasanya disiplin penting. Jadi nakiroh kita ingat-ingat. Wathani yang kedua. Imma ayyakuna ma'rifah. Kalau yang kedua, imma boleh, salah atau boleh. Ayyakuna ma'rifah. Yang pertama, yang kedua boleh alif pakai alif lam. Fayutimmu ta'rifihi. Atau fayutimmu ta'rifahu. Fayutimmu ini apa fi'il juga ya. Maka dia akan menyempurnakan kekhususannya. Kenapa disebut kekhususannya sempurna? Karena mudhof itu dijelaskan oleh mudhofun ilaih. Contohnya dinu Islamiyin. Dinu Islamiyin. Agama Islam. Ini idhofah juga. Tapi Islamnya kalau nggak pakai alif lam. Itu sudah menjelaskan dinnya itu hanya dinul Islam. Itu sudah menjelaskan. Tapi kalau kita bilang dinul Islami. Islamnya itu pakai alif lam. Maka agama Islamnya itu Islam yang benar-benar khusus. Yang bukan sekarepe dewe kita. Gitu. Karepe wong Tegal atau Arab wong arek Jawa Timur, nggak bisa. Islam tuh nggak bisa. Makanya sebagian orang mempersoalkan Islam Nusantara. Itu bagian para ulama. Kita nggak usah terlibat. Ngapain kita terlibat yang bukan domain kita? Kita bukan ulama. Kita cuma belajar bahasa Arab. Tapi itulah asalnya. Makanya kelihatannya ulama itu kuat ya. Ada mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Bukannya ruwet. Itu adalah disiplin dalam pengkajian sehingga kita konsisten. Kalau nggak disiplin tuh enak tapi bahaya, men. Oke ya. Jadi kalau kita pakai alif, boleh nanya nggak, Ustaz? Boleh. Jadi lam alif itu kalau di bahasa Inggris tuh kayak the gitu ya? Yes, bro, betul. Ini Yudi kayaknya ya suaranya, ya. Iya, Yudi. Betul, Masya Allah. Barakallah, bro. Oke. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita ketemu di surga nanti, amin. Jadi dikatakan bahwa alif lam itu sebenarnya kebalik, itu ngikutin alif lam karena menurut para ulama bahasa Arab itu bahasa awal, Nabi Adam itu bahasa Arab. Ini kalau orang yang berbahasa Hebrew dengar ngomong. Ini ada persaingan hegemoni bahasa di dunia ini. Bahasa Semitik ada dua, Hebrew sama Arab. Of course kita ada di pihak Arabic, kita pengikutnya Muhammad SAW, bukan Moses ya. Moses nabi kita, tapi kita ikut nabi yang terakhir. Oke. Nah jadi itu ikutin bahasa Arab. Kalau di Perancis lebih katanya si Sari ini lebih terang lagi. Perancis benar-benar pakai alif lam. Alif lam dipakai dalam bahasa Perancis semuanya. Karena ketika Arab itu menyerang Prancis, orang Prancis itu katanya budayanya masih rendah sekali. Bahasanya banyak dipengaruhi bahasa Arab. Miraj, itu kata Mi'raj. Naik, tangga-tangga naik. Makanya Al-Ma'arij, tempat tangga naik. Mi'raj itu naik. Ma'arij tempat-tempat naik. Dia jamaknya dari Mi'raj, tempat naik. Wasani ayakuna ma'rifah. Jadi kalau kita pakai alif lam, kalau orang mengatakan dinul Islami, ini sebenarnya kode. Kalau bahasa Indonesia kode. Ulama ini suka berkode. Kalau dia bilang kamu itu peluklah inna dina indallahil Islam. Tuh, bayangin. Sesungguhnya agama tuh di sisi Allah tuh Islam. Tapi bukan Islamnya versi kita, bukan Islam versi saya, bukan Islamnya versi semua. Islam seperti apa? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu sebab saya ketika saya belajar mazhab, saya cenderung bermazhab. Kenapa? Karena lebih hati-hati, karena ilmu saya rendah. Kalau ilmu saya tinggi, saya bikin mazhab nomor 5. Tapi orang yang tidak bermazhab, saya tidak menyalahkan. Karena this is knowledge, man. Knowledge ini ada consideration. Jadi kita nggak boleh fanatik. Itu sebab
ketika awal-awal gerakan dakwah Islam tuh dibangkitkan orang jadi fanatik, itu sebenarnya bisa dibilang ada kesalahan juga. Islam itu justru agama yang bukan fanatisme. Islam itu agama akal sehat, kalau kata si siapa tuh, yang orang Kristen yang ngetop di Indonesia tuh, orangnya Prabowo dulu, Rocky Gerung. Islam itu agama akal sehat. Makanya di Islam ada mazhab akidah namanya Mu'tazilah. Mazhab akidah akal itu memang sesat, tapi nggak bisa kita katakan mereka bodoh atau mereka ahli neraka. Nggak bisa, men. Jangan main-main. Neraka surga itu urusan Allah. Bahkan saya sendiri setelah saya belajar ya, saya mengatakan Syiah itu saudara kita. Kenapa? Orang Yahudi itu saudara kita. Orang Nasrani itu saudara kita. Bahkan orang Yahudi itu disebut sepupunya orang Islam, kan, Ismail dengan Ishak. Apalagi orang Syiah. Bagaimana dengan mereka disebut melaknat? Nah, itu urusan para ulama. Serahkan para ulama. Kita nggak salah kalau menyatakan orang lain sebagai saudara. Kecuali kita mengatakan mereka al-ah. Kalau al-ah udah khusus. Al-ah itu Yudi saudaraku, Agung saudaraku. Misalkan antum kullukum al-ahli. Bagi aku kalian saudara. Itu artinya khusus. Itu saudara dalam akidah itu lain. Itu udah berbicara agama, bicara, makanya Islam itu universal. Ya ayuhan nas, manusia. Makanya Al-Quran itu bukan untuk orang Islam, Al-Quran itu untuk semua manusia. Malah Injil yang disebarin ke seluruh dunia. Kalau gitu kita harus melarang Injil dan juga enggak perlu. Kita competition fair. Al-Quran harus kita sebarkan seluruh dunia. Tapi kalau lagi COVID jangan nyebarin Al-Quran. COVID nyebarin masker lah. Oke, kita lanjutkan ya. Au nakiroh, dia juga imma ma'rifah wa imma nakiroh maksudnya. Boleh ma'rifah, yang kedua boleh nakiroh, boleh pakai alif lam, boleh tidak pakai alif lam. Fayutimma takhsisuhu. Maka dia menyempurnakan fayutimu, atau fayutimma juga bisa. Fayutimu takhsisuhu. Menyempurnakan kekhususannya juga. Jadi dua-duanya sempurna, cuman kalau pakai alif lam itu sempurna makrifahnya. Jadi kalau kita bilang dinul islami itu sudah sempurna, kita kenal. Kalau dimaksud dinul islami ya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya dia berniat mengikuti ad-dinul al-islami. Walaupun dia salah, akhirnya kita salah. Tapi insya Allah kita dilihat dari niat kita. Makanya kita jangan gampang-gampangin neraka-nerakain orang. Itu bukan sifat Islam. Ahlussunnah mengatakan kita tidak akan pernah mengkafirkan ahlul kiblah. Itu dalam postulat akidah Ahlussunnah. Kalau belajar postulat akidah Ahlussunnah itu belajar. Jadi kita nggak gampang kafir-kafir orang, itu bahaya sebenarnya. Ada yang mengkafirkan Wahabi bukan Ahlussunnah. Waduh, ini repot, men, udah lagi susah. Saling menyalah-nyalakan. Nah, itu saudara kita, Saudi saudara kita, Qatar saudara kita, Turki saudara kita, apalagi Jokowi, apalagi Prabowo, apalagi orang Indonesia. Simple aja. Jadi kita jangan cari musuh. Oke. Aw nakirah fayutimma taksus. Wah, makanya hari ini santai, agak santai biar kita lebih tenang lah. Saya juga agak kecapean kemarin, ada banyak kegiatan meeting sama partner akhir Ramadan, maklum orang Singapura. Bisnisnya kuat banget. Oke ya. Al-idhafah. Kita lihat contohnya ya, sederhana ya. Nurus Syamsi qawiyun. Ini kebetulan saya sebenarnya pernah merevise nih, sebentar ya, saya lihat. Ada nggak versi revise saya yang sebelumnya sudah saya perbaiki ya, sebentar. Maaf ya, ini karena saya punya dua folder nih. Apa-apa, saya lihat dulu ya di folder yang, atau jangan-jangan udah saya copy semua masalahnya. Bentar ya. Materi, kawaid, idofahnya saya ingat saya ada yang baru waktu itu ya. Oh sama, belum ada, mungkin yang baru itu saya kehapus karena saya ini. Oke, saya lanjutkan ya. Ini Nurus Syamsi qawiyun. Ini artinya ya. Nurus Syamsi itu artinya cahaya matahari. Qawi itu kuat.
kuat kok pakai Q, kebanyakan belajar bahasa Arab. Arab mode-nya tinggi. Oke. Maka dulu kalau di Sunda ada bercandaan kalau orang habis masuk pesantren kalau bilang pipi. Saking semangatnya belajar bahasa Arab. Kok jadi pindah sekarang? Mana Nur Samsin. Oke ya. Cahaya matahari kuat, kita gedein. Oke. Oke, friend, lihat bro, lihat ya. Nur Syamsi, kita lihat ini yang kenapa dikasih di awal, ini dia mubtada ya. Supaya kita lihat asalnya mudhofnya itu selalu dhamah. Mudhofnya ini nurun. Mudhofnya itu nurun. Jadi asal katanya nurun. Karena dia jadi ma'rifah ketika ditempelkan mudhofun ilaih jadi nuru. Jadi dhamah biasa. Asal katanya domatain, semua ismun itu tanwin. Semua ismun itu tanwin asalnya. Kalau dia jadi ma'rifah, kenapa dia jadi ma'rifah? Karena disebut cahaya apa? Cahaya matahari, berarti khusus, berarti nuru. Asyamsi karena mudhofun ilaih, dia pakai kasroh. Asal katanya syamsu. Nah, qawiyun ini adalah karena jumlatul ismiyah, qawiyun ini khobarnya. Mubtadanya ini berbentuk idhofah, cahaya matahari kuat. Oke, ada pertanyaan di sini biar nggak buru-buru. Oke. Siapa yang mau nanya silakan. Mumpung nanya gratis, aduh. Gimana tanya? Tadi Ustadz boleh diulang itu kenapa jadi kasroh? Oh, kasroh. Oke. Jadi kaidahnya idhofah itu isim yang kedua selalu harus kasroh. Itu kaidahnya, bro. Ingat-ingat itu. Isim yang pertama kalau tidak ada amil yang lain, kalau dia tidak ada amil yang lain, dia selalu dhammah. Tapi itu tidak membujakan hukum. Hukumnya nakirah aja. Tapi dia biasanya dhammah kalau nggak ada apa-apa. Semua asal i'rab itu dhammah. Kalau kena amil baru dia berubah. Misalkan amilnya mubtada, dia selalu berubah, dia akan selalu jadi dhammah raf'u. Tapi kalau amilnya maf'ul, dia jadi mansub. Jadi nuros syamsi. Contoh ya. Ra'aitu nuros syamsi. Aku melihat cahaya matahari. Ro'a itu melihat. Karena aku yang melihat, ro'a itu dia kan. Oke. Kalau nggak buru-buru, saya kembangkan sedikit ya materinya biar lebih jelas buat yang bertanya. Pengalaman saya pengajar itu terlalu cepat. Biasanya terlalu cepat karena dia udah belajar dulu. Bukan karena dia lebih pintar, menang duluan aja, apalagi saya nyiapin. Oke, Nur Syamsi nih Pak Yudi ya. Kalau kita kita kembangkan nih, kita hapus. Mansub ya, contoh mansub ya. Kita tambahkan ro'aitu misalkan. Sini. Saya harus ubah pakai bahasa Arab nih. Ro'aitu. Ro dulu kita tulis. Bisa. Ini. Ro. Aku melihat. Ro'aitu kan aku melihat kata ro'a kan. Ro'aitu. Ini saya selalu lupa nih. Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh pakai alif kalau ada yang hidup. Hidup selalu pakai hamzah ya. Ingat-ingat ya. Alif itu hanya untuk mat. Kalau untuk huruf dia selalu pakai hamzah. Hamzah itu berbunyi artinya. Ro'a itu dia sukun. Tu-nya melambangkan ana ya. Ro'a itu. Kalau fil madi kan pakai tu kalau ana. Misalkan kataba dia menulis. Katab tu aku menulis. Ro'a itu, ini yang berubah nanti kalau idhofah yang berubah kata pertamanya aja. Nuros. Ini yang kita hapus. Nuros syamsi. Aku melihat cahaya matahari. Cahaya mataharinya seperti apa? Dia jadi hal. Yang ini jadi hal. Khobarnya jadi halnya. Halnya maf'ul. Qawiyan. Aku melihat matahari itu cuat. Aku melihat. Aku artinya kalau ini beda. Aku melihat bahasa Arab lagi. Inilah. Ada surat Rum ya. Waqtilafi alsinatikum.
perbedaan bahasa, keyboardnya beda-beda. Aku melihat cahaya matahari yang kuat. Nah, kalau ini yang kuat tadi, dia hal. Gitu. That's why kita perlu belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu nggak bisa main terjemahan-terjemahan gitu aja. Nah, seperti Pak Yudi bilang ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Sebenarnya kalau mereka mengatakan alhamdulillah, puji Tuhan, kita nggak bisa nyalain juga, karena sebenarnya artinya alhamdulillah. Saya ada contohnya dalam tafsirnya Al-Jalalain, itu athana itu pujian, memang itu pujian. Alhamdulillah itu pujian pada Allah. Athana'u, kayak wasanna bihil malaikatu Allahumma shalli ala Muhammad, itu pujian pada Nabi Muhammad, karena Allah sendiri berselawat. Jadi alhamdulillah itu memang pujian, tapi pujian yang sebenar-benarnya pujian hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita juga kalau belajar bahasa Arab juga kita nggak sembarangan kita mau menyamakan alhamdulillah dengan haleluya. Kita nggak bisa mengatakan beda, tapi kita juga nggak bisa menyamakan. Kenapa? Kita harus fair, karena qawaidnya Hebrew sama qawaidnya bahasa Arab jelas beda. Itu yang kita harus tahu. Makanya kalau kita mengatakan karena ada sama, alnya tadi kan. yang mana? Mungkin juga nggak tahu kalau di haleluya ada halnya nggak? Mungkin nggak ada itu, saya pakai hal. Makanya Ini ada alhamdulillah, ada alnya. haleluya. Nggak, makanya ini makanya contoh ya. Dulu ada Imam Bukhari mau ngambil ilmu dari seorang ulama hadis. Ulama itu orang yang sangat hati-hati, tapi karena dia mungkin lagi bosen atau apa gitu kan. Dia mainin ayam, dikasih makan ayam, tapi nggak dikasih makanannya. Nggak diambil hadisnya. Kalau kita bilang, wah paranoid banget Imam Bukhari. Kalau orang bagi ulama itu bukan paranoid, itu namanya berhati-hati, waro. Makanya kalau belajar agama itu, ini sebenarnya ya, juga kayak dokter. Jangan ganti-ganti gitu-gitu aja, bingung nanti. Wah, belajar Syiah, belajar Hanafi, belajar satu sampai ngerti dan gurunya jelas. Misalkan belajar dari Abdul Somad, kita ikutin Abdul Somad itu jalur agamanya gimana. Nanti kalau kita lagi belajar Adi Hidayat, kita harus tahu Adinya itu apa, dia ahli hadis, dia termasuk ahli hadis yang tingkatannya tinggi, jadi kita tahu. Kita harus ya, makanya Imam Malik mengatakan inna hadzal dina ilmun. Agama ini ilmu. Satu-satunya agama yang jadi ilmu itu cuma agama Islam sebenarnya. Kayak yang lain disebut. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika dia menyalahkan orang-orang yang sesat, aku udah buktikan sendiri Islam itu benar. Ini bukan khayalan, aku udah sampai ujungnya, kata Al-Ghazali. Jadi kita balik lagi tadi mengenai Adi Hidayat atau kita bagusnya kita belajar agama itu kontinu supaya dasar-dasarnya. Makanya kalau zaman sekarang sebaiknya ngambil kuliah, kayak kuliah Quranan Arabiannya kalau bisa sampai selesai, sampai ngerti. Jadi nanti ketika ngambil kuliah yang lain, itu udah mantap. Oke, ya. Makanya saya ngerasa untung betul. Sampai orang-orang di kelas saya takut sama saya di kelas. Sangka saya lulusan pesantren puluhan tahun. Ya. Setiap kali gurunya ngomong, saya udah bisa jelasin, saya udah belajar bahasa Arab udah lama. Oke ya. Aku melihat cahaya matahari yang kuat. Jadi itu, kita balik lagi ke laptop kita, balik ke poin kita bahwa yang pertama nuro ini, itu harus, makanya saya kasih warna ya. Yang pertama ini harus melihat awamilnya, tapi dia pada dasarnya hukumnya hanya nakiroh. Dia hanya nakiroh, dia nggak boleh pakai alif lam kalau idhofah. Kalau dia pakai alif lam, dia udah nggak jadi idhofah, dia jadi naat man'ut nanti. Misalkan an-nuru asy-syamsi itu naat man'ut lain lagi. Itu beda. Jadi ro'a itu nuros, dia amilnya adalah awamilnya adalah dia sebagai maf'ul. Maka maf'ul itu kalau kita lihat diagram i'rab, dia harus mansub atau fathah. Nurus syams. Oke ya. Tapi yang kedua selalu harus kasroh. Ide dia ma'rifah asyamsi atau syamsin. Akiroh ya. Dia harus kasroh. Kita bicara idofanya dulu. Hari ini kita fokus idofah. Tapi yang lain-lain saya sentuh sedikit. Contohnya nih kita lihat. Tapi ini ada perbedaan lagi nih. Ketika kita ganti ro'a itu, ini udah nggak bisa dipakai ini. Yang hukum yang di bawah ini udah nggak bisa dipakai nih. Al-mubtada udah bukan mubtada lagi. Ini udah bukan mubtada.
Dia bukan sebagai mubtada. Kita harus lihat di diagramnya i'rab ya. Yang i'rab ada nggak di live sini? Oh, sini ada. Dia sebagai apa ya? Fatirus sama ini ya, sobahul hal. Oke, bentar. Dia sebagai maf'ulun bih. Di sini dia sebagai maf'ulun bih di sini. Kalau pakai ra'aitu, ini udah bukan mubtada lagi. Ini sebagai maf'ulun bih, kedudukannya dia jumlatul fi'liyah. Maf'ulun bih. Itu lain lagi Pak Agung, Pak Yudi, Pak Wawan ya. Berubah, ketika berubah kalimatnya dia berubah lagi kedudukannya. Maf'ulun bih dia kedudukannya. Qawiyannya juga udah bukan sebagai udah bukan sebagai khobar lagi di sini. Qawiyan nih. Ini udah sebagai hal. Nah, kita ambil hal, mana hal tadi ya, bentar ya. Halun. Al-halu, ini udah jadi hal. Keterangan keadaan maf'ul. Makanya perlunya belajar bahasa Arab. Walaupun kata-katanya sama dalam kalimat yang berbeda, kedudukannya beda. Nah, ini kita ganti ya, ra'aitu sini. Ra'aitu ini sebagai hal. Qawiyannya sebagai hal nih Pak Yudi. Jadi beda dia. Al-hal, keadaan, keterangan keadaan. Aku melihat yang aku lihat tuh mataharinya itu dalam keadaan terang. Oh gitu. Tapi kalau yang pertama cuma mengatakan cahaya matahari itu terang. Oh, gitu. Tapi bagaimana kalau Anda orang Betawi mau mengatakan nurus syamsi qawiyun banget gitu kan? Gimana kalau pakai banget gitu? Nah, mungkin kita bisa mengatakan nurus syamsi aqwa. Aku Qawiyun, akwiyun, jadi akwiyun. Jadi yang lebih apa? Lebih terang. Paling terang. Atau qawiyun sadidun boleh. Nurus syamsi qawiyun sadidun. Cahaya matahari itu terang banget. Nah, itu bisa juga. Jadi banyak pilihan dalam bahasa Arab ya. Nggak apa-apa kalau kita dalam belajar ini sedikit-sedikit ada kesalahan. Jangan takut. Orang yang takut salah nggak pernah benar. Kita berusaha pelan-pelan ya. Ada pertanyaan lagi? Bagus bertanya. Sebelum saya lanjutin ya. Ini juga sambil nunggu pertanyaan. Ini juga belum diedit nih. Saya save dulu ya ini ya. Ini artinya beda ini. Artinya ini unuk itu leher. Unuk itu leher. Fi unuki. Nah, dalam tafsir sebut unuki ada tafsir Ibnu Katsir yang terkenal tentang unuk. Tapi kalau dibahas ini sensitif materi. Dan saya sedikit share ya. Saya beruntung belajar agama di Singapura. Ya. Karena Singapura Islam ini kan minority. Tapi itu justru jadinya ulamanya berhati-hati. Itu yang kita dapat. Saya ketika belajar, saya melihat mereka tidak liberal dan mereka tidak ekstrim. Gitu. Jadi itu bagus juga, kita jadi lebih ilmiah lah. Sekedar komen tentang apa yang saya dapat di kuliah ya, di Singapura. Leher unta itu panjang atau tinggi lah ya. Panjang lah ya. Tawil itu panjang. Ini nggak ada matnya, sekalian saya kasih mat biar pada paham. Tawilun, saya belum ganti bahasa Arab. Ada yang pernah baca surat tentang bahasa nggak dalam surat Rum? Bahasa itu disebut juga, tuh. Makanya orang engineering banyak dalam hidup banyak jadi stres, banyak jadi kadang-kadang kehilangan pegangan karena bahasanya nggak diperdalam. Bahasa itu penting untuk komunikasi. Unukul jamali tawilun. Leher unta itu panjang. Ini juga masih pakai apa? Masih pakai yang nurun nih. Ini harus jadi unuk ya. Unuk kita kasih merah lah. Merah. Kalau yang syamsi, dia bukan syamsi, ini jamali ini. Unukul jamali, ini kedudukannya. Yang khobarnya adalah tawilun. Tawilun ini dalam mubtada, dalam jumlatul ismiyahnya sebagai khobar. Keterangan dari unuk jamal. Unuk jamalnya seperti apa? Panjang. Kalau pendek apa? Tawil panjang.
nggak hafal juga. Tapi kalau dekat, qorib, jauh, ba'id. Tawil, apa ya? Ada juga kecil, shogir. Pendek saya lupa. Nggak apa. Jadi, atau kita mengatakan unukul jamali, shogirun, boleh kecil gitu kan. Nah, juga kalau kita mau cerita kecil banget lehernya ya, mungkin cantik untanya lehernya kecil. Oke. Kalau di Arab terkenal tuh kalau leher perempuan yang cantik itu harus kecil, kalau lehernya gede kok Kopassus. Oke ya. Waja'a ikhwatu Yusuf, sekarang dari Al-Qur'an nih. Buka surat 12. Nah, saya ada enggak ya? Oke. Sekalian kita lagi belajar Al-Qur'an udah dapat pahala, kita baca ayat Al-Qur'annya. Kalau nggak salah sih ayatnya bunyi waja'a ikhwatu Yusuf isya'a yabkun. Coba kita lihat. Kayaknya masih hafal. 12 ayat 78. Buka deh masing-masing, buka Qur'annya 12 78. Sambil kita kan tujuannya biar paham Qur'an, bukalah Qur'annya. Jangan cuma bahasa Arab aja. Ini maksudnya mau membedakan kenapa bukan Yusufi gitu ya, tapi Yusufa gitu. Oh, kalau Yusufa ini, saya mau jelaskan ya. Oke. That's good, man. Ini betul, itu poin yang dalam ayat ini beda. Enggak, tapi ini dofa juga. Sebentar ya. Qala bal sawalat. Ayat 78 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya itu cuma istilah yang paling tinggi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tok sama roknya harus tebal. Toknya harus sangat tebal karena tok itu istilah paling tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya harus hamasnya jelas. Makanya belajar auzubillah aja lama. Tapi nggak apa-apa, sabar. Makanya jangan terlalu fokus. Kadang-kadang belum bisa ini belajar yang lain karena memang kita perlu tahu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya harus tebal. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Benar ya munkirun ya? Tadi saya baca munkirun, betul. Saya takut salah, saya takut pakai fi'il. Makanya saya lihat cahayanya. Itulah gunanya menghafal Al-Quran. Jadi kita terhindar dari kesalahan. Kalau kita lagi nggak fit pun kadang-kadang hafalan kita membantu. Waja'a, dan datanglah. Siapa yang datang? Ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Kenapa dia tidak fi? Karena Yusuf ini dari apa? Dari kaum Bani Israel. Dia bukan bahasa Arab, bro. Yusuf ini sebutan bukan dalam bahasa Arab. Makanya betapa menyedihkannya orang-orang yang menyebut nama nabinya Yosef. Asal katanya Yusuf, jadi Yosef. Wallahu alam, saya nggak boleh ngomong gitu, maaf. Tapi waja'a ikhwatu Yusufa. Ini bukan bahasa. Kalau bahasa asing dia nggak bisa jadi, i'rabnya kadang-kadang nggak ikut aturan. Contohnya Musa itu nggak ada musi, nggak ada musuh, nggak ada. Selalu Musa. Dia mabni ala sukun. Jadi selalu majzum. Musa itu iyanya selalu mati, nggak ada. Dia sebutnya Musa. Ya alif yang namanya. Jadi itu sebabnya dia nggak jadi Yusufi ya, kita lihat. Tapi dia ini jumlahnya jumlah fi'liyah, Pak Yudi, Pak Agung, Pak Wawan, Pak Huda. Tambah sedikit aja yang datang nih. Mungkin pada sibuk ya. Wajah, itulah karakteristik dari belajar. Belajar itu hanya orang-orang pilihan yang bisa terus-menerus karena kadang-kadang rezeki waktu itu yang nggak semua orang dapat. Rezeki waktu. Dan datanglah si saudara-saudara Yusuf. Fadakhalu. Mereka masuk mana? Ke istana. Istananya Raja Fir'aun yang pada itu Nabi Yusuf sebagai wazirnya Raja Fir'aun. Bukan zamannya Musa lain lagi. Fadakhalu alaihi. Maka dia masuk pada tempatnya si Yusuf. Masuk ke tempatnya Yusuf, maksudnya istana Yusuf, kantornya Yusuf. Fa'arafahum. Maka si Yusuf itu tahu mereka.
Maka Arafa mengenal, dia Yusuf mengenal hum, mereka saudara-saudara Yusuf, apa ini saudara-saudara aku. Wahum, tetapi saudara-saudaranya Yusuf mungkirun nakiroh, tidak mengenal. Kaum mungkar itu bukan kaum yang jahat artinya, kalau secara bahasa. Kaum yang tidak dikenal. Makanya amal nahi mungkar, amal yang tidak dikenal dalam Islam, nggak boleh dipakai. Gitu. Asalnya mungkar itu bukan jahat asalnya. Kalau bahasa Indonesia mungkar jahat ya. Mungkar itu nakiro, nggak dikenal. Amal yang tidak diakui, tidak di wallahu alam bisalam secara bahasa ya. Oh, mungkin. Tapi kita potong di pada wajah ikhwat Yusuf. Dan datanglah saudara. Makanya dia, karena kedudukannya amilnya dia sebagai fa'il. Nah, ini sebagai fa'il nih. Idofanya sebagai fa'il. Nah, kalau kita geser nih, kedudukannya, ini kan kita sini nih. Kita geser ke sini. Idofahnya ini, si ikhwatu Yusufnya dia kedudukannya sebagai fa'il. Pak Huda yang udah pernah ikut lama ya. Kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu pakai alif kan? Fa'il. Nah, ininya diganti fa'il. Hamzahnya diganti sebagai kasroh. Ainnya. Fa'ilun. Maka fa'ilun itu awamilnya kan fa'il. Maka dia jadi apa? Kalau dia fa'il, maka dia harus i'robnya i'robnya sebagai marfu atau rofa. Rofa itu domah. Nah, nggak apa-apa kalau nggak kenal, lama-lama kenal. Bahasa Arab itu sebenarnya lebih gampang, jauh lebih gampang dari bahasa Indonesia kalau udah kenal. Makanya dia nggak bisa hapus dari muka bumi karena udah tertata benar. Insya Allah, amin ya. Fa'ilun. Makanya dia marfu. Ikhwatu bukan ikhwata. Yang datang siapa? Ikhwatu Yusuf, jelas bahasa Arab. Jadi nggak bisa diputar-putar. Coba bayangkan kalau Al-Quran bahasa Indonesia, waduh, gimana? Yang datang siapa? Waduh, gimana tuh? Wallahu a'lam bishawab ya. Kita nggak boleh menghina bahasa kita sendiri. Karena bahasa Indonesia memang bukan bahasa untuk agama, jadi nggak cocok. Kalau bahasa agama harus jelas. Oh, dia kedudukannya dalam jumlah itu sebagai apa? Fi'ilnya apa? Ja'a. Dia datang. Wa-nya apa? Wa-nya itu huruf aja. Dan datanglah saudara-saudara itu. Fadakhalu alaihi. Mereka masuk pada tempatnya si Yusuf. Masuk istananya Yusuf. Fa'arafahum. Maka kalau ada fa itu segera Yusuf kenal. Fa. Segera Yusuf lihat. Oh, ini saudaraku datang. Fa'arafahum. Siapa yang dia kenal? Hum. Maf'ulunnya hum. Wahum. Tetapi mereka. Lahu. Bagi Yusuf. Dalam melihat Yusuf. Mungkirun, mereka nggak kenal, lupa, orang lama udah dibuang. Nah, gitu. Makanya surat Yusuf itu surat yang paling gampang untuk dihafal. Karena surat ini romantis, surat romantik. Tidak ada orang yang tidak mudah menghafal romantik. Dia romantik sekali bagaimana kasih sayang antara saudara, ayah, dan anak-anaknya. Ya. Fa'ilun, waja'a, fi'il. Fa'ilunnya siapa? Ikhwat Yusuf. Nah, sekalian kita diulang-ulang. Ini namanya jumlah tuh fi'liyah. Kalau nurus samsi kawiyan jumlah itu ismiyah, jumlah benda, kalimat benda. Ini baja'a ikhwat Yusuf jumlah itu fi'liyah, kalimat kerja. Simpel aja. Dia terdiri dari dua posisi. Satu yang disebut dengan fi'il, ja'a, dan fa'ilnya adalah ikhwat Yusuf. Yang melakukan datang, siapa yang datang? Ikhwat Yusuf. Oke ya. Ini juga. Surat 25, Anda ingat nggak 25 itu apa? Furqan ayat 37. Wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rasul wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusul fa aghraqnahum. Qaum Nuh. Dan kaumnya Nabi Nuh. Kalau kita mau nyebut kaum agung. Agung orang Jawa Delhi ya, nggak salah Pak Agungnya, maaf kalau salah. Jangan di-mute Pak, udah biarin dia ngomong. Kalau saya salah jadi koreksi. Wa qauma agung, maksudnya kaumnya agung. Siapa yang mungkin orang Jawa? Wa qauma huda. Bacanya kaum Hudi harusnya. Kalau secara bahasa Arab ini. Tapi huda itu kalau bahasa Arab dia mabni ala ya, ala apa? Ala sukun ya-nya. Nah, jadi wa qauma nuhin.
Nah, lihat tuh. Dia nggak nuhi karena dia nakiroh. Nggak pakai alif lam. Wa qauma dia udah jadi ma'rifah karena kauma siapa? Kauma Nuh. Maka dia nggak pakai tanwin, nggak kauman. Lalu kenapa ditanya kok ini pakai fathah? Nah, ini baru saya jelaskan di bawahnya. Dia kenapa pakai fathah? Karena dia sebenarnya ada kata kerja sebagai yang mengenakan pada si kaum Nuh. Kaum Nuhnya ini ditenggelamkan. Aghraqnahum. Dan kami menenggelamkan kaum Nuh. When Allah menenggelamkan kaum Nuh. Lamma kadzabur rusula. Coba surat 25 ayat 37. Cek betul nggak tulisannya? Jangan-jangan betul ya. 37 ya. Nih. Wa qauma nuhil lamma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauma nuhil lamma kazzabur rusula أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Azaban alima, asal katanya azaban aliman, dia naat man'ut, azaban aliman, azab yang pedih. Tapi karena dia waqaf, dia berhenti, aliman itu menjadi matiwat. Jadi alima azaban alima matobi. Dari belajar Quran sambil belajar bahasa Arab. Jadi ingat-ingat ya, kita fokusnya belajar bahasa Arabnya tetap selalu fokus di Quran. Wa qauma nuhil lamma idgham. Wa qauma nuhil lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan wa a'tadna lil-zalimin 'adzaban alima. Harus jelas tuh ain sama alifnya. Wa a'tadna lil-zalimin 'adzaban alima. Wa a'tadna lil-zalimin 'adzaban alima. Adzaban tanwin atau nun sakinah bertemu dengan alif jadi harusnya izhar. Enggak boleh adzaban indah tapi salah, haram, enggak boleh. Adzaban alima izhar soalnya ya. Izhar halqi namanya. Jadi wa qauma nuhin dan kaum Nuh itu adalah idhofah. Itu menjelaskan ada dua huruf isim, satunya qaumun sama nuhun. Karena digabung jadi qaumanuhin. Jadi kalau kita tahu sini Nuh ini dia walaupun dia bukan keturunan Nabi Ismail, tapi dia menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi nggak salah orang yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu asalnya dari Nabi Adam. Lihat Nabi Nuh, dia pakai bahasa Arab namanya. Nah, kenapa Nabi Yusuf pakai bahasa Yusuf? Mungkin ini karena perjanjian lama atau Old Testament Taurah yang ada sekarang itu sudah ditulis dalam Hebrew supaya mereka bisa refer bagaimana cerita Yusuf dalam Old Testament. Mungkin itu maksudnya Pak Jar. Mungkin aja Allah bisa menunjukkan nama Yusuf yang asli dalam bahasa Arab, mungkin bisa, tapi Allah nggak mau. Mulu alam kita ini sekedar mereka-reka ya. Tapi Nabi Adam namanya nggak ada Adami, adanya Adama. Adam. Oh enggak, Adama itu karena dia maf'ul. Dia Adamu. Oke. Nah, dia maf'ul, sebabnya dia objek. Wa 'allama Adama asma'a. Allah mengajarkan si Adam. Makanya Bani Adami. Ya Bani Adami. Coba lihat surat 26. Surat kalau nggak salah Al-Maidah Pak. Al-Maidah 26 ya. Ayat bukan. Al-A'raf. Al-A'raf 26 saya lupa nama surat. Nah,
Ya Bani Adama. Oh, dia tahu Adama juga, dia nggak ada ini ya. Wah, itu. Nggak ada adami. Dia nggak ada adami ya, betul. Wallahu alam. Nah, itu makanya nanti kita pelajari lagi kenapa alasannya seorang ulama mengatakan, saya guru tafsir Maudhu'i mengatakan bahwa bahasa Arab dari Nabi Adam. Itu dasarnya dari mana nanti kita lihat. Nah, itulah gunanya belajar, jadi nggak fanatik itu. Ya, Bani Adama itu Adamnya itu kan ilahi ya, mudhaf Mudhafun ilahi. ilaih. Very good man. You got already Pak Agung. Alhamdulillah, mabruk, barakallah. Ya, dia harusnya adami kalau dia Arabi kalimatul Arabi, kalau dia kalimat bahasa Arab dia harusnya adami. Mungkin karena Adam juga disebutkan dalam Old Testament. Makanya Old Testament menyebutkan Noah, dia bukan Nuh ya. Oke, Allah alam ya. Ada juga nggak ahli bahasa Hebrew ya. Tapi kita fokus di sini adalah idofahnya nih, wa qauma Nuhin. Ini idofah ini yang materi yang paling gampang dalam bahasa Arab, yang harusnya ada bisa. Kalau ini bisa, insya Allah yang lain lebih gampang lagi. Wa qauma Nuhin lamma kadzdzabur rusula. Ini Pak Agung, Pak Yudi ya. Kenapa bukan Rasulah? Ada yang tahu nggak kenapa bukan Rasulah? Pak Huda, kenapa bukan Rasulah? Ya, ada yang bisa nebak nggak? Kenapa Rusulah? Karena Rasulullah kan, bukan Rasulullah, bukan Rasulullah kan. Apa bedanya Rasul sama Rusul? Ada yang tahu nggak? Alhamdulillah belum ada yang Jamak tahu. ini ya. Betul. Ada yang tahu, alhamdulillah juga ya. Semuanya alhamdulillah orang Islam. Aja bali amril mu'min. Semuanya baik. Disebut dengan rusulun, itu artinya jam'un taksir dari rasulun. Jamaah yang tidak beraturan. Kitabun, kutubun, rasulun, rusulun. Kan harusnya kalau muslimun, muslimuna itu jamak mudzakkar salimnya kan. Muslimatun, muslimatun. Kayak tak biasa. Itu jamak muannas salim. Dia beraturan, tapi ini nggak beraturan. Rasulun, rusulun. Ada lagi rijalun, rojulun. Kalau rijal tuh banyak, kebalik. Rijalnya yang banyak, rojulun satu. Jadi jangan keputukar ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di masjid-masjid itu ada rijal-rijal yang suka berzikir, suka mensucikan dirinya, hatinya. Rijalun itu hati-hati. Laki-laki banyak. Kalau rojulun satu laki. Rojulun wahidah. Rijalun jam'un. Rojulun mufrad ya. Ini rasulun, jadi mereka tuh bukan satu aja, mereka udah mereka dustakan. Itulah logika Al-Qur'an. Kalau mereka bilang, wah aku tuh baru dustakan satu nabi kok dihukum. Ini enggak. Banyak rasul yang udah kamu dustakan. Jadi Allah hukum kamu enggak salah. Ditenggelamkan. Aghraqnahum. Seperti Fir'aun juga tenggelamkan. Ini aghraqna itu bahasa yang dipakai juga untuk kaum Fir'aun, ditenggelamkan, kaum Nuh. Cuman kaum Nuh tenggelamnya satu dunia masalahnya. Enggak kira-kira ya Allah menenggelamkan, dia menggantikan. Makanya semakin belajar Al-Quran, sebenarnya selain semakin takjub, semakin ngeri sebenarnya. Al-Quran ini kayak kitab gaib ya, dia bisa tahu masa depan. Saya baru-baru ini mengikuti pelajarannya orang India Muslim yang ahli eskatologi, namanya Imran Hussein. Saya tadi awalnya benci, ini kok Islam dicocok-cocokkan eskatologi. Tapi logika bahasanya itu betul. Wah, ngeri juga Al-Quran bisa menggambarkan masa depannya. Itu mukjizat. Ada menteri nih yang mengamalkan ini nih. Mengamalkan apa tuh? Bu Susi. Apa tuh Bu Susi? Bu Susi tenggelamkan. Bu Susi. Saya pernah diajak pelantikan pejabat, ada Bu Susi sama Puan. Aduh, bedanya jauh banget. Puan Mas Susi ada langit dan bumi. Tapi saya malah kagumnya sama Bu Susi. Saya nggak kagum sama fisik. Saya kagum sama kehebatan orangnya, sukses ya. Fisik itu cuma untuk dinikmati, tapi kalau kehebatan itu untuk dikagumi. Allahu Akbar. Ayo kita balik lagi ya. Wa qauma Nuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum. Siapa yang menenggelamkan? Nahnu. Makanya aghraqna Pak Yudi, Pak Agung, Pak Wawan, Pak Huda ya. Apalagi yang saya belum sebut.
Kami tenggelamkan. Kami ya, kalau aku yang menenggelamkan apa? Agroktu. Kamu agrokta. Anti agrokti. Antum agroktum. Hum agroku. Kayak wow dan alif. Ya gitu ikhwah sekalian ya. Jadi ini maka kedudukannya fiilnya apa? Agrokna. Maf'ulunnya siapa? Kaum Nuh dia sebagai maf'ulun. Nah, ini kaum Nuh Ini maf'ul di dalam kalimat ini ada mana tadi? Ini. Di dalam kalimat ini ada dua maf'ul. Karena ada dua kata kerja. Nah, kaum Nuhnya juga maf'ul. Ini juga maf'ul. Nah, itulah kehebatan bahasa Arab ya, dua kalimat digabung, tiga kalimat tetap jelas. Ada yang mau masuk lagi? Oke. Nah, ini kedudukannya maf'ulun bi objek nih Pak Yudi ya. Karena jumlahnya jumlah fi'liyah ya, agrokna. Nah, bisa juga kadzabur rusula itu menjelaskan namanya dzaraf zaman. Wawannya, udah sampai rumah dong. Udah minum belum? Alhamdulillah Ustaz, sampai rumah. Tapi nggak minum dong, batal. Ya, betul, ya, Insyaallah. Insyaallah barakallah mabruk ya. Udah pernah dengar ulama minum bulan Ramadan belum? Belum. Lupa kali ya, lupa. Bukan lupa. Aku sih pernah dengar. Gimana ceritanya, inget nggak? Ya bulan Ramadan ya kan, kalau pas lagi buka minum lah dia. Oh, bukan. Jadi ceritanya general kan bulan Ramadan kan. Ya. Ceritanya dulu dalam ini cerita kalau baca sejarah Bani Seljuk, itu Bani Seljuk itu adalah tadinya budak-budak yang dididik untuk berperang untuk melindungi Khalifah Abbasiyah, karena orang Arab udah makin kaya, udah makin malas perang. Ya, seorang makin kaya kan makin santai ya. Makin gak mau capek. COVID dikit ngeluh, duit kurang dikit stres ya. Biasa dapat harian banyak kurang, aduh, yang jualan apa juga jualan martabak ordernya kurang. Wah, ini Ustaz harus dikirim martabak kayak ini. Boleh lah. Mantap ya. Tenang. Tahu-tahu nyampe rumah dah. Amin. Ya, tahu aja dia. Jadi lagi cerita nih. Ini ceritanya ulama ini marah sama Khalifah Abbasiyah, karena Khalifah Abbasiyah itu lemah ketika itu banyak orang Islam diganggu ketika pergi haji. Jadi ulama itu mau masuk istana Khalifah Abbasiyah, dilarang masuk. Akhirnya dicari akal, dia datang ke masjid yang paling gede, orang tahu dia ulama di masjid kan. Oh, dihormatin. Tiba-tiba di depan orang dia buka makanan, dia nggak makan, dia buka makanan itu. Ayo makan sini, makan sini. Ditangkap lah, wah ulama ini udah gila dia katanya. Ditangkap, dia nggak makan, cuma buka makanan, makanya dia buka gitu. Ditangkap lah ulama ini, dibawa langsung ke raja, karena ulama kan yang dihukum langsung raja kan, gitu, membuat kemungkaran di masjid jamiknya Bani Abbasiyah. Lalu dilapor itu orang Islam diganggu, pergi haji diganggu. Nah, barulah Bani Abbasiyah yang waktu itu sangat lemah, tolong pada Nuruz Zenki itu rajanya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu Salahuddin masih jadi gubernurnya Mesir. Demikianlah sejarah ulama makan ya. Itulah ulama ya, cerdas ya. Makanya kalau kamu itu pintar, kalau Anda itu pintar, nggak salah melihat alternatif. Misalkan Pak Wawan udah gaji udah gede, udah hebat. Nggak salah. Mau tiba-tiba bisnis kayak saya, Pak Riyad bisnis kok nggak gampang lah, gue bisnis tak susah juga, misalkan gitu. Jangan takut Wan, lu belum lihat senangnya gue aja. Gue pernah ngeluarin dia $150,000 sebulan Pak, jalan-jalan ke Eropa. Boleh. Ya kalau orang ada ilmu kadang-kadang ada duit juga nggak nunjukin. Kalau nggak ada duit, harus teriak-teriak. Sana. Jadi ya itulah ulama. Jadi Anda kalau orang yang pintar dan cerdas kayak Pak Yudi itu bagus juga dia bisnis, susah nggak ngajar, tapi banyak pilihan.
atau jadi ahli politik di Jakarta, kasihan dong ahli politik kerjanya menghina Anies saja. Carilah ahli politik yang berani, udah ganteng, Wawan kan ganteng ya dari politik. Waduh, ya penggemarnya artis-artis. Nanti istrinya bingung ya. Tapi enggak, kita tuh jangan takut untuk memilih. Artinya hidup tuh nggak harus jadi pegawai terus, tapi jadi pegawai juga nggak salah. Tapi dari pengalaman saya harus siap gitu. Untung saya ada hiburan agama, jadi ada emang nggak gampang beralih, apalagi udah tua ya susah. Nah, kita lanjutkan lagi ya, sekedar obrolan. Saya kan udah bilang santai ya. Qaum Nuhin. Jadi ini kaum Nuhin ini sebagai maf'ul dari aghraqnahum. Kami tenggelamkan mereka. Lamma kadzabur rusula. Ketika mereka mendustakan rasul-rasul, banyak mendustakan. Oke, supaya kita bisa lebih cepat, nah, kita lanjutkan berikutnya. Ayat Al-Baqarah. Aduh. Ini ayat yang bagus sekali nih. Sebenarnya saya itu cukup beruntung ya membawakan materi ini, tawarin martabak aja, bukan yang ngingetin, man. Kacau deh, aduh. Jadi komersil. Kutiba alaikumus qital. Oh, ini qital masih. Salbani Israil. Wadhkuru, ini udah lewat. Al-Hajj udah lewat. Waqtulu uhilla lakumul lailatas syam. Nah, di sini. 184 ya. Ulang dari awal aja nggak apa-apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya baca 24 aja panjangnya. Mad jaisnya 2, tetap mad arid sukun 2. Saya pakai yang itu biar cepat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus tebal. Roknya itu tebal. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Rok mati kalau sebelumnya huruf fathah itu selalu tebal. Khoknya, apalagi khoknya itu merupakan huruf isti'la, wajib tebal dua. Udah huruf fathah tebal. Udah isti'la fathah lagi. Ukhar. Jadi seperti rok tebal itu cirinya adalah dalam mulutnya seperti ada gema. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ada gema di mulut. Roh, ukhar, ada gema di mulutnya. Min ayyamin ukhar. Kok boleh Pak Riyad berhenti ayat sembarangan? Boleh. Ini disebut namanya wakaf ikhtibari. Wakaf untuk mengajar. Boleh. Kita berhenti di mana dalam untuk mengajar? Boleh. Itu indahnya Islam. Wakaf ikhtibari. Wakaf yang digunakan untuk mengajar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jangan ta'lamun, nggak boleh. Ta'lamun. Makanya ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal mustaqim. Ketebalan taknya, jangan tebal-tebal tak ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kok yang tebal bukan taknya. Nah itu ya. Kita balik ke sini tadi. Kita potong sebagai wakaf ikhtibari. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini 'alal ladzina, ala ini masuk harfu jar ya. Kalau isim biasa dia berubah, tapi alladzina ini adalah isimnya mabni, dia nggak kena berubah. Alladzina atau alladzina. Wa 'alal ladzina, ini disebut dengan
Al-ismu al-isyarah. Ya, alladzina ismu al-isyarah. Dia nggak jelas. Alladzina itu siapa? Dia mubham, nggak jelas. Harus dijelaskan dengan ininya, dengan keterangannya sesudahnya. Dan mereka yang, siapa mereka itu? Yang yutikunahu, mereka yang mampu. Yutikunahu apa? Mampu apa? Fidyatun. Mereka mampu melakukan fidyah. To'amu miskin. Fidyatun to'amu miskin. Fidyatun to'amu. Bagi orang-orang yang mampu melakukan fidyah bagi orang-orang miskin. Lihat. Di sini kedudukannya dia to'amunya, kenapa dia tetap kasroh pauda? Karena dia to'amnya ini idofanya sebagai naatnya dari fidyah, memberikan fidyah orang miskin, menerangkan. Jadi kedudukannya sama dengan fidyatun, to'amu miskin, doma. Dia, tapi to'amu miskinnya sendiri itu adalah idofah. Maka to'amu miskini, bukan miskina. Asalnya kan miskina, karena dia jadi idofah jadi miskini. Lihat itu di ayat Qur'annya. Makanya ada pastor dulu mau melawan Zakir Naik, sama Zakir Naik suruh baca aja lah Qur'annya. Mana yang kamu bilang ayat yang salah? Ini ayat ini harusnya begini, baca Qur'annya salah. Dan itu bahasa Arabnya nggak ngerti. Itu. Makanya kalau Anda belajar gini, walaupun orang nggak tahu, oh Pak Wawan udah pintar bahasa Arab, orang nggak tahu nggak apa-apa, Allah tahu. Begitu Pak Wawan sholat, pahalanya udah beda. Beda sama orang yang nggak bahasa Arab. Pak Yudi belajar bahasa Arab, baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang biasa 190. Pak Yudi enggak 190. Kalau udah pakai ilmu. Itu maksudnya nikmatnya belajar bahasa Arab untuk Qur'annya. Fidyatun to'amu miskin. Memberikan makanan orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ismu isyarah. Oke. Ini makanya miskinin. To'amu miskinin. Nah, dia coba lihat di Qur'annya miskini apa miskinin. Nah, harusnya miskinin ya, karena dia nggak pakai alif lam ya. Coba betul nggak? Sambil belajar nggak apa-apa. Jangan malu untuk salah. Makanya orang nggak maju-maju karena takut salah. Miskinin betul ya, karena nakiroh ya. Ya, betul Pak Huda ya. Miskinin. Ya betul Pak. Miskinin. Ini contoh idofa yang nakiroh Pak. Nanti kapan-kapan saya ulang tentang ismun lagi, ulang itu sampai ngelotok. Ya emang harus dikulang-ulang sih. Kadang-kadang saya masih agak bingung. Balik lagi idofa apa ya? Mesti memang harus diulang-ulang sih. Saya juga bacanya di Learning Hub itu juga ini. Tapi kalau orang Indonesia sebenarnya kadang-kadang dulu ada cerita orang Indonesia kalau ke Mesir nggak ada urusan pesantren nggak boleh masuk kelas bahasa Arab karena dianggap dia lebih pintar. Saking pintarnya orang Indonesia tuh idofa dia udah temuin istilah sendiri, kata majemuk. Cocok sih mana? Cocok itu lah. Cocok tapi ya yang nggak 100% tapi lebih pas buat kita untuk menghafal. Kata majemuk kayak gitu ya. Ya, oke. Ini surat, ini surat yang agak sakti nih. Nggak apa-apa, panjang banget ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Salah, saya ada masuk ke hidung, saya ada sinus. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya kelemahannya di huruf kok, kadang-kadang karena sinus. Jadi kok itu ada masuk suara hidung. Saya udah kenal, alhamdulillah kenal. Itulah gunanya belajar talaki ya. Guru saya kadang-kadang kalau kok saya kadang-kadang lupa. Oke ya. Alhamdulillah kita tahu ya. Fatiris samawati wal ard. Ini banyak nih mudhofun ilaihnya sebenarnya, tapi cuma dikasih satu aja. Fatiris samawati. Dua-duanya ja'ilil malaikati juga idhofah tuh. Kemudian ini ceritanya bahwa
Allah bercerita segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, wal ardi nih Pak Wawan, Pak Agung, Pak Huda, Pak Yudi ya. Wal ardi ini hati-hati nih. Banyak orang lupa. Alifnya harus tebal. Wal ard, wal ard. Berhenti wal ard, wal ard. Bo, dia nggak boleh wal ard, nggak boleh. Dia jadi kol-kola. Wal ard, wal ard. Kedengeran nggak do-nya tuh? Wal ard. Do itu mesti nempel di gigi. Wal ard. Ro itu mesti tebal karena alifnya hamzanya fathah ya. Ingat ya dalam bahasa Arab kalau berbunyi bukan alif hamzah. Wal ard, wal ardi ja'ilil mala. Saya baca mat wajibnya 4 nih. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Ja'ilil malaikah. Allah ini menjadikan malaikat rusul, keadaannya sebagai rasul. Uli ajnihatin. Malaikat itu mempunyai, ini pun idhofah sebenarnya, mempunyai sayap. Sayapnya ada yang masna, 2. 2, kiri kanan 2, masna. Wa thulatha, 2, 3. Waruba ada yang 4. Jibril berapa? 300. Salatu mi'atin. 300 sayapnya. Jibril itu malaikat sangat besar. Maka disebut Ruhul Kudus. Ini perbedaan akidah Islam, Yahudi sama Kristen. Kalau Kristen, Ruhul Kudus itu bagian dari Tuhan. Oke? Dari Tuhan yang 3. Allah, Ruhul Kudus sama Isa. Nanti ada lagi nambah Maryam, lain lagi dan macam-macam. Tapi kalau Yahudi, Ruhul Kudus itu adalah sebenarnya bentuk dari Allah, powernya Allah. Ruhul Kudus disebut powernya Allah. Itu berdasarkan pendapatnya Rabbi Tovia Singer. Kalau Islam, Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Jibril itu Ruhul Kudus ya. Kita Islam itu betul kalau bilang Qul huwallahu ahad. Benar-benar ahad. Makanya ada perdebatan. Kenapa Al-Qur'an nggak boleh disebut makhluk? Kalau kita bilang Al-Qur'an bukan makhluk, berarti kita nyembah Qur'an. Ya kan? Dia bukan makhluk dan dia bukan khalik. Itu nggak sekenal. Beda sama kalamullahnya orang kita mengatakan, orang Kristen mengatakan, Islam juga bilang Nabi Isa bukan makhluk. Kenapa? Karena Nabi Isa disebut kalamullah. Enggak, itu maksudnya. Nabi Isa disebut kalamullah karena Ruhul Kudus Jibril selalu bersama Nabi Isa sejak bayi. Nah, itu bedanya. Tapi kalau yang disebut kalamullah Al-Quran itu firman Allah. Apakah Al-Quran itu berupa mushaf? Bukan, mushaf itu kertasnya. Bunyinya yang kita dengar itu bunyinya Al-Quran. Yang disebut firman Allah itu kata-kata yang Allah sebutkan berupa Al-Quran. Maka disebut kalamullah, dia bukan makhluk. Jadi nggak boleh diganti. Nggak boleh karena firman Allah itu maksud para ulama. Kalau bukan khalik, bukan makhluk, apa dong? Makanya jangan salah kaprah. Bukan Islam nggak konsisten. Dia bukan khalik, dia bukan Tuhan, dia bukan makhluk, tapi dia kata-kata dari Tuhan. Makanya Imam Abu Hanifah sampai rela untuk disuruh bunuh diri karena nggak mau ngakuin makhluk Al-Quran sebagai makhluk. Oke ya. Khalifah Abbasiyah pada waktu adalah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Para imam mazhab nggak mau ngakuin. Ahlussunnah Jawa nggak mau ngakuin itu. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Dan itu akidah saya juga. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita selamat semua akidahnya. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ja'ilil malaikat tadi mana ya? Nah, ini ja'ilil malaikat pun sama nih Pak. Kenapa ja'ilil malaikat? Karena ceritanya begini. Asal katanya fatirus samawati, tapi ada kata lillah. Allah bagi Allah yang fatirus samawati. Jadi dia li fatiris samawati juga. Dia jadi man'utnya dari naatnya dari Allah. Makanya Allah kedudukannya kasroh, maka fatiru jadi kasroh juga. Fatiris. Karena kemarin belajar kan, naat itu dia tabi itu artinya sesuatu yang mengikuti yang dia ikutin yang dia terangkannya. Man'utnya diikutin sama dia i'rabnya. Kalau Allahnya maka fatirus samawati wal ardi ja'ilul malaikati. Tapi kan ada lillah,
Jadi lillahi fatirus. Nah, saya jelaskan biar jelas ya. Kalau kecepatan nih, kita harus ingat selalu pengajar itu selalu terlalu cepat. Karena kita pakai pengertian kita yang udah lama, yang udah belajar nih kita lihat. Ini kalau kita hapus ayatnya, yang kedua ya, yang pertama kan, nah yang kedua nih. Kalau kita hapus ayatnya, oh nggak perlu lah biar aja. Ini kalau kita nggak pakai lillah, kita nggak pakai alhamdulillah. Oke, nggak usah pakai alhamdulillah ya, kita potong ayatnya, lillah aja. Oh, salah motong. Pakai kasroh nih lillah. Lillah kan? Kalau kita ambil linya, ini beda ayatnya bunyinya nanti. Ini kalau kita hapus linya, kita kasih Allah, jadi sininya Allah bukan hi, Allah. Allahu ya. Allah ini berarti kalau Allah tandanya apa? Ada alif dong. Kalau lillah nggak ada alif kan? Allah salamin. Susahnya gini kalau oh salah lagi. Nggak apa-apa kita tambahin alif lam. Nah lam yang ini kita hapus. Nah Allah ya. Ini kalau Allah ini bentuknya bukan fatiri, bentuknya fatiru. Fatiru. Gitu maksud saya, baru paham ya. Sorry, ngapusnya salah lagi. Ini keyboardnya susahnya kalau ngapus positioningnya nih. Fatiru. Ini juga jailu. Itu. Ini jadi ulu. Ini jadi ulu nanti. Itu lihat Al-Quran luar biasa. Ininya ulu nih. Makanya saya mau hapus nih supaya nggak bikin bingung. Oh lihat. Ini mau saya hapus tadi karena saya nggak mau bikin bingung. Tuh. Ulu. Lillahi fatiris samawati. Rusunannya tetap. Yang ini kenapa wal ardi? Ada yang tahu nggak kenapa wal ardi? Karena ini sebenarnya fatiris samawati wa fatiril ardi. Cuman karena orang Arab tuh nggak suka ngulang, pakai wa, artinya waw ataf. Ya, makanya fatirus samawati tetap wal ardi. Karena dia mudhofun ilaih juga, ini mudhofun ilaih, ini pun mudhofun ilaih, ini mudhof. Ya, fatiru mudhof. Kalau jailu matematik distribusi itu ya Ustaz. Ya betul. Waduh, otaknya kepintaran lu. Ju sampai situ tak. Maka kepala lu gede banget. Lu juga heran, lu kenapa kepala lu gede banget dia? Otaknya pinter banget, dia belajar apa namanya security ya. Begitu dilatih terus insyaallah. Kalau itunya kadang-kadang kan ada ayatnya Ustaz fatoro sama kalau itu apa? Fatoro dia oke. Good man. You already reach that statement, mean you already feel the Arabic beat. Oke, when you feel the Arabic beat, oke, kita hapus ini. Then I will explain like this. Ini fatiru ya. Fatiru. Apa itu fatiru? Apa itu fatoro? Makanya saya anjurkan bertanya, karena bertanya sebenarnya yang untung bukan hanya yang nanya. Yang untung yang lain yang dengar. Oh, Pak Yudi misalkan saya nggak tahu ya, saya nggak bukan menjudge ya. Ini lihat ya. Ini ada fiil. Ini fiil. Ini lihat. Kalau fiilnya apa kalau fatir? Fiilnya apa? Fiilnya adalah sulasi mujarotnya adalah oke, nggak kelihatan sini. Sini ya. Fatoro. Ini sulasi mujaratnya. Oke, masih bisa nggak? Oh, nggak bisa juga. Harus pas banget nih. Oke. Fatoro. Ini karena yang buat programmer kan banyak bug. Wawan juga dulu waktu jadi programmer bikin banyak bug. Nah, kalau fatirun itu apa Pak Wawan? Fatirun itu bentuk yang disebut dengan fa'il. Oh, ini fa'il nih. Oke.
Karena Anda bertanya sampai situ, nanti saya jelasin sekalian saya jelasin antara ja'ilu sama ja'il, ja'ala ya. Oke. Good question. Saya ketawa jadi. Bukan ketawa kenapa apa. Saya jadi nggak enak nyebutnya. Oke. Lagi puasa. Ini lihat ya. Ini sama ada nih gara-gara ini keyboardnya lihat nih. Ja'ilun ya. Ini lihat. Fa'il. Kopi lagi. Oke. Bukan kedudukannya. Ini bukan kedudukan dalam fi'il ya. Ini kedudukan sebagai namanya disebut isim fa'il, bukan fa'il. Beda antara isim fa'il dengan fi'il. Fa'il itu kedudukan dalam jumlatul fi'liyah. Kalau isim fa'il itu kata benda yang berbentuk fa'il. Gitu ya. Dan entah lama-lama ngerti kok. Cuma masalah istilah ya, orang bahasanya kelihatannya ruwet gitu. Kayak temennya Pak Wawan yang suka bilang ruwet. Oh, lo orang kayak gitu kok jadi gendeng ya. Oke lah nih. Ja'ilun ya, ja'ilun. Nih, ja'ilun ini apa fiilnya? Fiilnya ja'ala sama juga. Ja'ala. Enggak susah-susah amat bahasa Arab. Cuman perlu ma'rifah. Kayak nganda oke. Ya, orang belum nikah sama udah nikah kan beda. Udah nikah udah tahu ngendal wanita kan beda-beda wanita. Apalagi kalau udah 2 kali. Lebih sedap lagi. Oke. Makanya perlu latihan itu perlu Pak Yudi. Jadi bertandingnya jago lagi. Ja'ala nih. Ja'ala. Jadi salah gara-gara Pak Yudi jadi grogi. Nih, ja'ala ya. Oke. Fatoro ja'ala. Fi'lun. Fa'ilnya fatirun. Cuma bedanya, kalau fatoro dia nggak boleh pakai tanwin. Tapi kalau ini wajib pakai tanwin. Karena dia fi'il. Oke. Dia saya juga harus disiplin juga ini karena saya orang engineer, kelemahan engineer. Saya nggak mau jelek-jelekin engineer lah ya. Maksudnya kelemahan saya, karena kita suka praktis karena sebagai engineer praktis ya. Sebenarnya kita nggak boleh kasih nama sebagai ini juga fa-nya juga kita harus pakai isim, sebutin isim bagusnya, tapi nggak apa-apa lah. Anggap aja Anda tahu lah. Kalau lebih tepatnya ini harus ditambah ini Pak Wawan. Tambah misalkan ini sebenarnya kedudukannya sebagai ismun fa'ilun. Nah, ismun fa'il. Bukan fa'il. Kalau fa'il itu kedudukan pelaku dalam jumlah fi'liyah. Kalau ini kata benda yang berbentuknya sebagai pelaku. Ini bentuknya pelaku dia. Ja'ilun. Maf'ulnya maf'ulun. Maj'ulun. Malaikat sebagai maj'ulun yang dijadikan apa malaikat? Malaikati. Sebelum kita berpisah, kita doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka